Bro-bro sisis yang baru pertama kali nonton dan belum klik subscribe, ayo sama-sama dukung terus channel Bongkar Aja supaya kita bisa terus update video edukasi dan informasi, dan nantinya bro dan sis semua bisa belajar ngerjain apa-apa sendiri. Jangan lupa di like, komen, dan di share ya. Semoga terhibur. Oke teman-teman, kita udah masang hard disk dan SSD tambahan. Sekarang kita mau lanjut ke proses ganti kipas. Kita buka dulu kipasnya. Ini dia serinya Dell. Kita copotin dulu keyboardnya. Kita copotin dulu konektornya. Ini ada warna putih, ada warna hitam. Nah, hitam ini dia locknya. Jadi kita mesti angkat dulu. Kita buka dulu. Nah, ini udah keangkat. Tinggal kita tarik. Kita bersihin dulu. Selain usang, laptopnya juga berdebu. Kita copotin dulu yang ini ya. Ini yang nyambung langsung ke kipas. Dan ini adalah konektor kipasnya ya teman-teman ya, yang warna putih ini. Ini konektor motherboard, kita juga copotin. Seperti biasa kita angkat dulu. Dan ini terbalik, yang kita angkat bukan hitam tapi putih. Setelah itu kita tinggal tarik. Saya rasa cukup, kita tutup lagi, kita balik lagi. Kita copot bagian sini. Udah kelihatan teman-teman, ini bagian kipasnya, dan ini konektor ke speaker. Ini speakernya ngadep ke atas. Speakernya ada dua, ini yang kiri dan yang kanan. Atas kipas ini ada kabel connect ke speaker teman-teman. Ini harus dicopotin dulu. SPK itu speaker. Nah teman-teman hati-hati ya, karena kabelnya kecil-kecil sekali. Ini sangat ringkih. Ini dia kipas rusaknya, kipas usangnya. Kita mau ganti yang baru. Ini yang baru dan ini yang bawaan aslinya. Kalau dari segi bobot, yang asli agak lebih berat sedikit, tapi kalau dari buildnya mirip-mirip ya. Mungkin karena ini laptop udah lumayan lama, yang orinya mungkin agak susah untuk dicari ya. Kalau teman-teman nggak bisa mengingat dengan baik colokan-colokannya, colokan apa aja, tipsnya itu sebelum teman-teman copot, teman-teman foto dulu biar teman-teman tahu ini bagian apa untuk komponennya. Jadi jangan sampai nanti ada yang ketinggalan.
Oke, speakernya kita pasang lagi. Ini tadi ada bekas double tip, masih ada, kita tempel-tempel aja, kita tekan-tekan. Oke. Nah, ini konektor power ke motherboard kita pasang juga. Oke, pemasangan kipas sudah selesai. Lanjut kita pasang covernya lagi. Oke, kita lanjut ke pemasangan SSD yang baru kita ganti ini. Kita pasang lagi konektornya. Oke, sudah terpasang. Harddisk sudah, RAM sudah, baut sudah. Sekarang waktunya kita tutup covernya, lalu kita tes. Kita masuk ke BIOS. Oke, kita mau tes ya teman-teman ya. Oke, kita pencet F12 untuk masuk boot option, lalu kita masuk enter setup. Oke, kita sudah masuk ke BIOS teman-teman, dan kita bisa lihat di sini ini ada fix HDD dan SATA HDD. Nah, ini ada keterangannya juga. Yang fix HDD itu WDC yang barusan kita pasang, SSD 250 GB. Lalu yang SATA ODD, ini ODD ini optical disk drive, itu yang ST 1000 GB yang harddisk bawaannya dia. Oke, berarti posisi SSD itu ada di hard drive, di hard disk, dan posisi hard disknya ada di optical drive. Coba sekarang kita lihat boot optionnya ya. Boot optionnya first boot priority sekarang sudah ada di hard drive, itu udah benar. Ini kalau memang misalkan ada di CD drive, ada di tempat lain, teman-teman bisa ganti di hard drive. Yang secondnya sudah di CD, ini sebenarnya diganti aja. Jadi apapun terserah sih. Harusnya sih di disable aja ya, karena di sini nggak bisa di disable. Jadi nggak apa-apa, udah gini aja. Oke, sekarang kita tes, kita save. Oke, kita mau lihat teman-teman seberapa cepat setelah kita ganti hard disk jadi SSD untuk booting Windows-nya. Oke, yuk kita mulai. Kita lihat teman-teman ya, seberapa cepat dia, seberapa ngebut dia. Efektif nggak diganti. Dan stop. Ternyata cuma butuh waktu 14 detik teman-teman untuk masuk ke desktop. Wow,
yang awal mulanya itu sekitar 1 menit lebih menurut laporannya, tapi tadi saya nggak sempet tes. Tapi kalau dari 1 menit jadi 14 detik sangat-sangat worth it dan sangat recommended untuk teman-teman ganti dan upgrade jadi SSD. Kita sudah selesai upgrade HDD ke SSD, lalu kita tetap pakai harddisknya sebagai storage tambahan, lalu kita juga udah ganti kipas, ganti fan, dan semoga video ini bisa menjadi informasi yang berguna buat teman-teman semua dan tetap penasaran untuk mencoba. Thank you teman-teman, bye.